Halo teman-teman, jumpa lagi di Instagram Live dari Sabda Ilsa. Puji Tuhan nih, kita bisa ketemu di Instagram Live kali ini. Dan perkenalkan dulu, hai, nama saya Melisa. Saya yang akan menemani teman-teman untuk ngobrol pada malam hari ini. Dan pada hari ini sebenarnya itu yang akan jadi narasumber adalah Ibu Yulia. Namun karena Ibu Yulia itu hari ini berhalangan hadir, jadi akan diganti oleh Ibu Evi. Ya, nanti kita akan sama-sama sharing tentang 3 core atau 3 inti dari pelayanan Sabda. Nah, teman-teman ikutin dari awal ini sampai nanti selesai, dan teman-teman bisa kok nanti bertanya seputar Sabda atau apapun lah yang teman-teman mau tanyakan. Ya. Nah, Halo. ini dia. Halo Bu Evi. Halo. Sumringah sekali ya sepertinya malam hari ini. Ya, kan kita mau ketemuan lagi nih di IG Live Sabda Elsa yang 2 minggu sekali. Iya, betul sekali. Cuma 2 minggu sekali ya Ibu Evi ya. Jadi Iya. ya harus seneng dong, harus bahagia gitu ya Bu ya. Ya, nah kita ketemu lagi dengan sahabat-sahabat Sabda ya, Melisa. Iya, betul. Perlu teman-teman ketahui, Ibu Evi ini ketua dari Yayasan Lembaga Sabda ya Ibu Evi ya. Ya, oke. Ya, panggilannya Evi. Oke, Bu Evi. Nah, kita hari ini mau ngobrolin tentang apa nih Bu? Tentang 3 core atau 3 inti pelayanan Sabda Bu. Nah, sebelum kita lebih jauh ngobrol, kita mau doa dulu nih. Ya, Oke. saya pimpin dalam doa. Yuk. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, dan pada hari ini kami akan mengobrol Tuhan untuk mengenai 3 inti pelayanan Sabda, Engkau yang berkati tiap kami, dan untuk Ibu Evi yang menjadi narasumber, Engkau yang akan pakai dia yang melalui apa yang beliau sampaikan juga dapat memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau beracara di tengah-tengah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, oke Bu, kalau pertemuan 2 minggu yang lalu nih, kita mau review dikit aja, nggak usah banyak-banyak kan? Iya kan, ada yang barusan gabung juga, nggak tahu ya 2 minggu yang lalu kita ngomongin apa gitu, bisa kamu kasih apa penyegaran lagi. Iya, betul. Oke, 2 minggu yang lalu nih Bu, kalau yang udah ngikutin kan pasti udah tahu lah. Tapi kalau yang baru pertama kali gabung, pasti juga masih bertanya-tanya gitu. Kalau 2 minggu yang lalu kita ngobrolinnya itu tentang sejarah Ilsa ya, kalau nggak salah. Sejarah Ilsa, visi misi, dan seputaran itu di pelayanan Sabda. Nah, ada juga suka dukanya nih, kalau teman-teman yang belum sempat bergabung 2 minggu yang lalu, nanti habis acara ini, habis live ini bisa lihat videonya ya Bu ya. Oke. Ya. Sudah ada di IG Sabda Ilsa ya? Iya, udah ada di arsip. Kami udah upload, jadi teman-teman bisa akses videonya. Nah, namun malam ini nih kelanjutan nih dari yang 2 minggu yang lalu ya Bu ya. Kita akan ngobrolin tentang inti atau core pelayanan Sabda. Nah, itu core pelayanan Sabda ada berapa ya Bu ya? Ada 1 atau 2 atau 3 atau 5? Oh, kamu udah langsung Berapa nih spill Bu? aja nih. Iya nih. Oke, iya. Ya, kalau dari judul pertemuan kita pada malam hari ini tentang core sabda ya. Kalau ada yang nanya kenapa sih Ya. pakai judul core gitu ya. Core itu artinya sendiri itu artinya inti ya. Jadi namanya inti yang pusat dari Yayasan Lembaga Sabda. Nah, inti inilah yang melahirkan visi dari Yayasan Lembaga Sabda yang sudah kita bahas kemarin ya, visi IT for God, teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita akan ini ya, mungkin ada yang bertanya-tanya karena kan ada yang suka nanya nih pelayanan Sabda banyak banget, sampai susah ngikutinnya gitu-gitu ya. Nah, pada dasarnya pelayanan Sabda itu bisa diingat ya dari 3 inti dari inti pelayanan Sabda akan kita sama-sama kulik pada malam hari ini. Ya, nggak sedikit sih ya saya dengar di kuping saya sendiri atau lewat surat yang bilang pelayanan Sabda itu banyak banget ya. Dan ya kalau saya jelaskan tentang kalau saya menjelaskan tentang Yayasan Lembaga Sabda ya, saya
baru-baru ini kami semua ya dari staf Yayasan Lembaga Sabda mendapat ringkasan atau inti dari Yayasan Lembaga Sabda ini sendiri gitu ya. Nah, pelayanan Sabda ini memiliki inti yang menjadi pusat dari semua pelayanan yang dikerjakan oleh Sabda, dan inti atau core Sabda inilah yang menjadi atau yang melahirkan visi dari Yayasan Lembaga Sabda. Tadi kamu sudah bilang ada 3 core pelayanan Sabda, ya, ada 3 inti pelayanan Sabda. Nah, mungkin nanti teman-teman sahabat-sahabat yang bergabung ya, boleh dicatat nanti boleh nanya gitu ya. Nah, core yang pertama atau inti yang pertama dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, ini yang pertama dan terutama ya, karena penting banget ini ya, saya tekankan pertama dan terutama ini adalah Alkitab. Ya, inilah yang menjadi pusat dari pelayanan Sabda. Oleh karena itu ya Mel, kalau teman-teman lihat ini semua pelayanan Sabda kok isinya Alkitab ini ya, ada situs Alkitab Sabda, ada aplikasi Alkitab gitu ya. Kami bersyukur kalau Sabda dikenal dengan Alkitabnya, karena itu adalah core dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda yang pertama dan yang terutama gitu ya. Semua pelayanan Yayasan Lembaga Sabda harus berfokus kepada Alkitab dan studi Alkitab gitu ya. Jadi memang kalau lihat semua dari produk-produk atau pelayanan Yayasan Lembaga Sabda semuanya bergabung, semuanya berpusat di Alkitab. Nah, core yang kedua ini adalah teknologi. Nah, ini juga yang menjadi ciri khas dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, ada Alkitab dan kami menggunakan teknologi sebagai kendaraannya ya. Jadi semua program pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda ya Mel ya. Nah, khususnya ya, kita juga tadi bilang Alkitab dan yang biblikal ya, pasti menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi ya. Semua kita memanfaatkan perkembangan teknologi. Jadi ada Alkitab dan kita menggunakan teknologi sebagai kendaraannya. Nah, lalu core yang ketiga ini adalah kekristenan. Jadi tadi ada Alkitab, lalu ada teknologi, lalu yang ketiga itu kekristenan. Nah, Alkitab dan teknologi harus diaplikasikan dalam kekristenan, gitu ya. Secara khusus ya Yayasan Lembaga Sabda, Alkitab dan teknologi harus diaplikasikan dalam kekristenan untuk menghasilkan generasi digital yang mencintai firman Tuhan, gitu ya. Jadi ada berapa tadi Mel? Ada 3 ya. Kalau kamu bilang ada 4, ada 5, enggak. Ada 3 inti ya. 3 inti dari Yayasan Pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, dan inilah yang melahirkan visi IT for God. Kalau lihat rekaman dari IG Live Ibu Yulia yang narasumbernya kemarin Ibu Yulia ya, sangat jelas ya awal mula bagaimana Sabda bisa memiliki visi IT for God ini kan nggak serta-merta gitu ya. Ada prosesnya ya, mulai dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda yaitu bergumul dengan pengelolaan teks-teks Alkitab, lalu bahan-bahan untuk studi Alkitab, lalu setelah itu menggunakan teknologi sebagai kendaraannya gitu ya, dan juga kita berfokus untuk memperlengkapi masyarakat Kristen di Indonesia. Dan akhirnya dari proses 3 hal yang pertama kali Tuhan berikan kepada kita ini, kita punya satu fokus yang sangat jelas, yaitu visi teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Itu. Nah, harap sekarang sudah lebih jelas ya, Mel ya. Pelayanan Yayasan Lembaga Sabda itu banyak, tapi intinya cuma 3, Alkitab, teknologi, dan kekristenan. Gitu, Mel. Oke nih, thank you banget Bu. Tadi dengan 3 core tadi ya, ada Alkitab, teknologi, dan tentunya kekristenan juga. Nah, lalu dari 3 core itu dikerucutkan lagi nggak sih Bu? Kayak ada bidang pelayanan atau domain gitu Bu? Iya, kalau biasanya kan kalau di organisasi gitu ya, kita tuh kayak ada bidang-bidang pelayanan gitu ya. Kita ada divisi, ada struktur organisasi juga gitu ya. Nah, sebelum masuk ke struktur organisasinya ini gitu ya, dari 3 inti pelayanan Yayasan Lembaga Sabda ini akhirnya terbentuklah 3 bidang ya. 3 bidang pelayanan Yayasan Lembaga Sabda. Jadi ada 3 inti ya, 3 inti atau core dari pelayanan Sabda. Nah, lalu dari inti tersebut ya, ada 3 area atau 3 bidang pelayanan yang saat ini dikerjakan atau digumuli oleh Yayasan Lembaga Sabda. Jadi yang pertama ini ya, yang pertama dari inti pelayanan Sabda, dari Alkitab dan teknologi, ini menghasilkan bidang pelayanan yang kita sebut dengan biblical computing. Itu ya. Ini domain yang pertama ya, area pelayanan Sabda yang pertama yaitu biblical computing. Dan memang sejak dari tahun 94 sampai sekarang, Sabda tuh terus menggumuli ini ya, mengenai biblical computing ini.
ya berlomba dengan perkembangan teknologi untuk kepentingan firman Tuhan. Nah, kalau misalnya kembali lagi kita dengar dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Yulia pada 2 minggu yang lalu nih Mel ya, di situ Bu Yulia mengatakan bahwa biblical computing ini nih perkembangan yang paling pesat bahkan di dunia itu ada di Indonesia. Ya, jadi bersyukur sekali Tuhan memberikan visi itu kepada di Indonesia untuk menghasilkan program-program pelayanan biblical computing. Ini hasil dari inti pelayanan yang Yayasan Lembaga Sabda, itu Alkitab dan teknologi, gitu ya. Nah, di domain yang pertama biblical computing. Nah, yang kedua ya, kalau kita bikin lingkaran-lingkaran itu ya susah di sini, nggak bisa bikin lingkaran-lingkaran ya. Kita bikin Jadi tadi ada Alkitab dan teknologi menghasilkan biblical computing. Nah, sekarang ada Alkitab dan kekristenan. Nah, ini menghasilkan bidang apa nih? Nah, Alkitab dan kekristenan ini menghasilkan bidang pelayanan yang disebut dengan biblical engagement. Ya, menghasilkan bidang pelayanan yang disebut biblical engagement. Ini ya, agar setiap pelayanan yang disentuh oleh sabda, ya. Jadi setiap pelayanan yang disentuh oleh sabda menghasilkan interaksi yang aktif dengan Alkitab dan tentu saja dengan memanfaatkan teknologi, gitu ya. Jadi dengan Alkitab dan kekristenan ini menghasilkan biblical engagement, gitu. Kita pengen semua yang sudah dihasilkan dari biblical computing ini menyentuh aspek-aspek dalam bidang-bidang kekristenan sehingga bisa menimbulkan orang itu bisa lebih berinteraksi dengan firman Tuhan. Nah, yang ketiga ya, antara teknologi dan kekristenan ya, tadi jadi ada Alkitab dan teknologi menghasilkan biblical computing, lalu ada Alkitab dan kekristenan menghasilkan biblical engagement, lalu yang ketiga ada teknologi dan kekristenan. Nah, ini menghasilkan bidang pelayanan yang lebih luas lagi, yaitu digital ministry. Nah, ini memungkinkan ya, dengan digital ministry ini ya, memungkinkan siapapun bisa berbagi, bisa diperlengkapi secara alkitabiah untuk bisa bermisi maupun untuk melayani Tuhan pada era digital ini nih Mel, gitu ya. Jadi dari 3 inti menghasilkan 3 bidang pelayanan ya. Ada biblical computing, biblical engagement, dan juga digital ministry. Nah, dari 3 bidang pelayanan inilah nanti Sabda akan mengatur struktur organisasinya agar nanti dari setiap divisi yang ada dalam struktur organisasi tersebut bisa lebih strategis lagi dalam melakukan pelayanannya. Itu sih ya. Ya, unik sekali ya Bu ya, bisa pas gitu ya, 3 core atau 3 inti dengan 3 bidang pelayanan. Dan 3 bidang pelayanan itu pun saat ini juga udah benar-benar mengakomodasi gitu ya Bu ya, untuk pelayanan Ilsa maupun pelayanan kitab maupun kekristenan yang ada gitu. Nah, kita mau lanjut lagi nih Bu. Tadi kan kita udah bahas 3 inti, 3 core bidang pelayanan. Ada apa ya tadi ya? Ada Alkitab, ada teknologi, dan ada kekristenan. Terus juga ada 3 bidang pelayanan. Nah, bagaimana itu bisa diaplikasikan? Tadi kan sempat tuh nyinggung itu diaplikasikan di Sabda itu dengan adanya struktur organisasi. Nah, kalau di Sabda itu struktur organisasinya gimana sih Bu Evi? Iya, jadi balik lagi ke inti pelayanan Sabda ya, Alkitab, teknologi, dan kekristenan ya, dengan 3 areanya. Itu kita ingin menjadikan inti dari pelayanan Sabda itu sebagai value dulu ya, value dari atau nilai-nilai yang perlu terus dipastikan itu ada dalam setiap sendi-sendi kegiatan pelayanan Yayasan Lembaga Sabda. Nah, sedangkan untuk struktur organisasinya kita tuh agile banget ya Mel. Mungkin nanti dari rekan-rekan yang udah gabung ya, mungkin bisa sharing juga ya. Ya, kalau struktur pelayanan Yayasan Lembaga Sabda untuk mendukung atau sebagai implementasi dari inti pelayanan Yayasan Lembaga Sabda itu kita tuh cukup dinamis ya. Karena apa? Kita harus perkembangan pelayanan kita, walaupun intinya itu tetap, itu intinya sama 3 hal itu ya, tapi pelayanan kan harus terus fleksibel mengikuti perkembangan dari Yayasan Lembaga Sabda gitu ya, atau perkembangan teknologi, sehingga kalau dihitung-hitung dari tahun 94 nih ya itu mungkin udah ada sekitar 8 kali, mungkin lebih ya, kita tuh ada pergantian atau penyesuaian struktur organisasi gitu ya. Nah, untuk saat ini tahun 2022 ini Yayasan Lembaga Sabda itu memiliki 7 struktur organisasi Ilsa untuk mendukung atau untuk sebagai ini ya, untuk mewujudkan bidang-bidang pelayanan tadi. Ya, jadi yang
Tapi untuk seluruh organisasi ILSA ini nanti kita akan bahas nih, Mel, dikit-dikit nih. Lebih detail, lebih spesifik itu mulai bulan April mendatang nih, Mel ya. Kita udah punya programnya. Bulan April. Ini di spill aja, Bu. Dikit-dikit aja biar ya, penasaran. Saya sebut aja dia. Kita punya divisi yang paling mendasar itu ya, yang menangani seluruh pelayanan biblical computing, itu ada namanya divisi ITS ya. Information Technology Services ya. Inilah divisi yang menangani seluruh urusan Alkitab, biblical computing, dan juga infrastruktur teknologi dari pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Nah, ini divisi ITS ya. Nah, lalu setelah itu meningkat di atasnya ya. Ini bukan hierarki ITS paling bawah, enggak ya. Maksudnya ITS itu paling penting sehingga itu menjadi fondasi yang harus sangat kuat untuk mendukung pelayanan Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Nah, lalu ada kalau kita bilang itu pilarnya gitu ya, itu ada bidang produksi. Ya, kalau di perusahaan itu kan ada produksi biasanya ya. Nah, bidang produksi kita itu ada 2 ini ya. Di sini ada divisi konten dan juga ada divisi Sabda Media. Nah, divisi konten ini akan memproduksi lebih banyak kepada yang bersifat teks gitu ya, sehingga banyak mengurusi situs-situs ya, karena konten-konten yang bersifat teks, penerbitan, publikasi gitu ya. Lalu divisi Sabda Media, ini divisi yang mengurusi semua produk-produk Sabda yang sehubungan dengan multimedia. Nah, saya nggak akan kasih tahu produk-produknya apa, itu nanti ada di pembahasannya khusus ya, masing-masing divisi. Hujan deras nih di sini, Mel, semoga tidak mengganggu ya, nggak noise. Iya. Ya. Nah, lalu juga setelah itu ya, dari divisi di bagian produksi ya, kita punya bagian engagement. Nah, bagian engagement inilah ya yang cukup banyak divisinya. Ada 4 divisi nih, Mel, di sini. Kenapa banyak banget ya? Ya karena dengan engagement ini adalah pintu-pintu relasi dengan Sabda ya, dan itu adalah jalur-jalur penting untuk Sabda bisa berelasi dengan pengguna, mitra, stakeholder Yayasan Lembaga Sabda ya, supaya nanti semua produk pelayanan Yayasan Lembaga Sabda bisa menyentuh para pengguna gitu ya. Nah, jadi kita ada 4 divisi. Yang pertama ada divisi Sabda Live. Ini adalah divisi engagement yang berhubungan langsung dengan pengguna ya. Lalu ada divisi digital platform. Nah, ini adalah divisi engagement, bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan pengguna-pengguna yang berinteraksi lewat jalur-jalur situs maupun aplikasi yang nggak bisa berhubungan secara langsung. Kalau Sabda Live kan kita berhubungan secara langsung nih, kayak gini nih. Iya, ini kita live nih ya, kita ketemu sama rekan-rekan kita. Ini ada Pak Binsar juga sudah bergabung Pak Binsar gitu ya. Lalu ada Sabda Ministry Learning Center, ada Sabda Biblical Engagement. Itu semua seminar-seminar ya, seminar itu semua ada di Sabda MLC. Sedangkan untuk digital platform itu lebih ke engagement bagi mereka yang masuk ke situs atau ke aplikasi atau ke platform-platform Yayasan Lembaga Sabda dan konten atau situs itu yang berkomunikasi langsung dengan para pengunjungnya atau penggunanya. Lalu ada divisi sosial media ya. Nah, divisi sosial media inilah yang yang menjadi jalur-jalur komunikasi, relasi dan interaksi dengan pengguna setiap saat, setiap waktu lewat platform-platform media sosial Yayasan Lembaga Sabda. Dan ini adalah cara yang sangat kekinian ya, karena lewat media sosial inilah sekarang ya kita bisa berinteraksi lebih cepat ya. Lebih cepat. Oke. Dan lebih fun. Nah, lalu ada divisi Humas. Nah, divisi Humas inilah yang mengurus relasi engagement Yayasan Lembaga Sabda secara keseluruhan, gitu ya. Jadi terutama sehubungan dengan yayasan. Ini bicara tentang branding, kerjasama dengan mitra, relasi dengan gereja, gitu ya, dan stakeholder ILSA. Jadi memang diharapkan bagian engagement ini ya, engagement yang kuat akan menghasilkan pengguna yang memiliki biblical engagement yang baik. Sehingga itu tadi inti dari Yayasan Lembaga Sabda berfokus kepada Alkitab, teknologi, dan kekristenan bisa terwujud dari divisi-divisi yang terbentuk. Ada 7 divisi saat ini gitu ya. Itu sih, Mel. Nanti per divisinya akan masing-masing dari divisi-divisinya akan nongol juga nih di IG Live Sabda ILSA.
Iya Bu, betul. Ya Mel, sampai Nanti makan. ya terima kasih Bu Evi. Nanti mulai April ya teman-teman juga harus selalu stay tune, hidupin notifikasinya biar nggak ketinggalan gitu. Nanti di April nanti kita akan bahas kupas tuntas lebih dalam mengenai divisi-divisi yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Gitu ya Bu Evi ya. Sip. Ya, selanjutnya nih Bu. Nah, kan tadi ada divisi, otomatis kan di divisi itu kan pasti ada apa kayak produknya gitu ya. Kita nggak akan bahas produknya kok Bu Evi, tenang aja, kita belum bahas Nih, produknya. kayaknya ada beberapa Nah, aja biar pertanyaan nih. pada penasaran. Ada beberapa pertanyaan Mel. Oh Kita iya, ya Bu Evi. Oke, sebelum lanjut lagi kita mau jawab satu pertanyaan nih dari akun atas nama Anelisi underscore analisis. K. Ya, apakah ada tantangan dari setiap 3 area masing yang bisa ditemukan dalam pelayanan? Terima kasih gitu. Ya, kalau tantangan itu pasti ada, apalagi kalau lihat ini ya, lihat apa IG Live yang 2 minggu lalu ya, tantangan-tantangan di situ Ibu Yulia menyebutkan gitu ya. Tapi yang paling ini ya, yang saat ini memang paling salah satu yang ini paling kita berkumpul tantangannya adalah berlomba terus dengan kemajuan teknologi gitu ya. Alkitab, teknologi dan kekristenan. Gitu ya. Iya. Kita maju terus dengan perkembangan teknologi gitu ya. Kalau kita lihat ada teknologi yang baru, kita tuh harusnya langsung mikir gitu ya. Bagaimana dengan teknologi yang baru ini kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin supaya orang tuh bisa lebih belajar firman Tuhan lagi dengan cara yang lebih lebih mendalam ya, lebih mudah juga gitu ya. Dan ini pasti membutuhkan programmer-programmer juga gitu ya. Nah, ini tantangan lain juga nih ya, kita sangat kekurangan programmer juga untuk bisa mengerjakan area-area terutama di bidang biblical computing ini. Gitu sih Mel, itu salah satunya ya tantangan yang sudah juga disebutkan oleh Ibu Yulia pada 2 minggu yang lalu. Iya. Bu Evi, ini juga ada satu komentar yang menarik nih Bu. Dari akun atas nama Yati Doni 87. Terima kasih buat Sabda sudah begitu komit selama ini dengan dasar pelayanan yang menjadikan Alkitab sebagai dasar yang utama dan terutama. Saya diberkati sehingga semakin menarik untuk terus belajar. Nah, luar biasa juga ya Bu ya komitmen dari Yayasan Lembaga Sabda gitu yang terus berpegang pada Alkitab, teknologi dan ini harus menjadi ini ya, terus menjadi menjadi doa kami juga gitu ya, dan dengan dukungan dari para mitra juga ya, sehingga bisa menolong supaya firman Tuhan atau Alkitab ini bisa terus menjadi yang utama dan untuk bisa menolong masyarakat Kristen Indonesia punya biblical engagement yang kuat ya berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman yang udah bertanya maupun memberikan tanggapannya. Teman-teman yang lain ditunggu ya kalau ada pertanyaannya. Nah, Mbak Evi tadi juga sempat dikit jelasin nih tentang tugas dari masing-masing divisi dan juga mungkin tadi sudah sempat ngobrolin juga atau ngomongin sedikit tentang produk yang dihasilkan dari masing-masing divisi. Nah, Bu, kalau seumpama nih teman-teman mungkin kan juga berapa udah pakai di produk Sabda, misal aja nih Bu kayak software Sabda atau kayak Alkitab Sabda atau bahan-bahan dari komik atau mungkin bahan-bahan dari bidang pelayanan. Nah, itu apa aja nih Bu syarat gitu untuk atau ada ketentuan khusus gitu untuk bisa memakai produk itu Bu? Apakah harus mencantumkan kredit kah atau harus mencantumkan hal yang lain seperti itu Bu Evi? Ya pastinya kalau hampir semua sudah tahu ya kalau pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda itu bersifat free ya, karena kita punya falsafah freely you have received, freely you give gitu ya. Jadi kita sudah menerima keselamatan cuma-cuma dari Tuhan, sehingga semua yang telah Tuhan berikan kepada kita harus kita bagikan lagi secara cuma-cuma kepada orang lain gitu ya, supaya semakin berkat Tuhan tuh semakin tersebar lebih banyak gitu ya. Nah, tapi memang walaupun ini free, kita tetap harus menggunakannya dengan bertanggung jawab gitu.
Jadi semua pelayanan Yayasan Lembaga Sabda bisa kita gunakan untuk pelayanan ya, bisa kita gunakan untuk pelayanan. Tapi ya kalau mau secara spesifik digunakan untuk apa dan sebagainya tetap harus kontak Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Kalau digunakan secara personal ya untuk kebutuhan pribadi gitu ya, bisa silahkan dipakai bahan-bahan yang ada di situs di Yayasan Lembaga Sabda bisa digunakan gitu ya. Kalau untuk kepentingan yang lebih spesifik untuk program-program di gereja dan sebagainya, komunikasikan silahkan dengan Yayasan Lembaga Sabda. Siapa tahu kami bisa menolong lebih lagi bagaimana bisa dimanfaatkan lebih maksimal gitu ya. Karena kami juga rindu nih pengen tetap menjalin relasi. Bukan sekedar ini ngasih bahan gitu ya, tapi ada relasi juga di balik dari setiap penggunaan bahan yang digunakan. Nah, jadi produk-produk Sabda itu ada di multi platform ya, multi channel dan multimedia. Silakan bisa digunakan. Nanti biasanya nih ada satu tips nih ya Mel ya. Kalau pengen mendapatkan mengakses produk-produk atau pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda, kalau di situs ya, di web gitu ya, ketik aja misalnya sabda.org, itu nanti bisa masuk ke hampir sebagian besar bahan-bahan Sabda berupa situs biasanya ya. Atau misalnya pengen cari bidang pelayanan konseling, ketik aja konseling.sabda.org, atau mau cari pelayanan khotbah mungkin ya, atau kepemimpinan, ketik aja kepemimpinan.sabda.org, bidang-bidang Kristen.sabda.org gitu ya pokoknya. Iya, Itu cara gampangnya. Tapi kalau mau lebih gampang lagi ya, tinggal aja masuk ke sabda.org atau ke ylsa.org untuk bisa mendapatkan pintu-pintu masuk lebih ini lagi ya, lebih spesifik lagi. Ya, thank you Bu Evi. Menarik sekali ya. Jadi terjawab sudah kenapa kita memiliki banyak bidang pelayanan, memiliki banyak produk, karena kita memiliki 3 core tadi, 3 core Sabda, 3 inti Sabda, dan juga 3 bidang pelayanan gitu ya. Itu terus dikembangkan, jadilah ada situs yang sedemikian rupa, sedemikian banyaknya. Terus juga ada produk-produk yang lain, aplikasi, software dan sebagainya. Seperti itu teman-teman Sabda. Dan terima kasih nih Bu Evi untuk sharingnya yang berkati sekali. Jadi makin banyak nih pengetahuan yang diketahui oleh teman-teman juga. Saya juga bertambah pengetahuannya mengenai Sabda. Dan ini juga ada satu komentar lagi nih Bu, dari akun atas nama Yati Doni lagi. Terima kasih Bu Evi dan Kak Melisa, terus semangat dalam pelayanannya, kami dukung dalam doa, semoga program kedepannya semakin diberkati dan berkati. Amin. Terima kasih Bu Yati. Ya, ada ini lagi nih, ada latar belakang suara. Ya, terima kasih untuk Bu Yati Doni. Ya nih Bu, terima kasih nih Bu untuk informasinya, untuk sharingnya mengenai Yayasan Lembaga Sabda. Dan nih Ibu Evi, sebelum say goodbye sama teman-teman, sama followers, sama audiens yang udah bergabung, Ibu Evi bisa kasih closing statement dulu nih Bu Evi. Silakan Ibu Evi. Oke ya, terima kasih banyak untuk semua yang sudah gabung ya. Yayasan Lembaga Sabda terus berkomitmen untuk teknologi, untuk kemuliaan Tuhan dengan 3 bidang pelayanan di 3 inti dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, Alkitab, teknologi, dan kekristenan ya. Terus doakan kami agar kami bisa terus berkomitmen juga dalam 3 inti pelayanan ini, dan inilah yang terus akan kami terus bawa gitu ya dalam perkembangan ke depannya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk dukungan dari sahabat-sahabat Sabda sekalian. Thank you Ibu Evi. Bye sahabat Sabda semuanya. Oke. Nah itu tadi teman-teman, kita udah sama-sama melihat gimana Yayasan Lembaga Sabda itu terus berkomitmen dengan 3 inti atau 3 core yang sudah Tuhan percayakan untuk terus dikembangkan di Yayasan Lembaga Sabda. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah join di Instagram Live pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan. Nah, nggak terasa nih udah di penghujung acara. Oke, sebelum saya akhiri Instagram Live pada malam hari ini, saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah selesai untuk sharing mengenai 3 core inti pelayanan Sabda, divisi dan putarnya Tuhan. Kiranya melalui sharing ini dapat memberkati lebih banyak orang lagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah, thank you, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya. Dan selamat bergabung di Instagram Live 2 minggu lagi. Salam IT for God.